Agustus tinggal menghitung hari, tapi banyak yang masih santai. Padahal, ancaman terbesar bukan cuma soal uang yang habis, tapi barang yang tiba-tiba hilang dari rak toko tepat saat lo sangat membutuhkannya. Sejarah membuktikan, saat krisis pangan atau distribusi terganggu, yang pertama kali jadi rebutan bukan emas atau barang mewah, tapi 5 barang dapur remeh yang selama ini sering lo abaikan. Jangan sampai lo baru tersadar saat harganya sudah naik 3 kali lipat atau stoknya kosong sama sekali. Di video ini, kita bedah barang dapur apa saja yang wajib lo amankan sekarang dengan uang dingin sebelum Agustus benar-benar berubah menjadi bulan yang kelam bagi dompet lo. Kalau kita bedah satu persatu, barang pertama yang paling sering diremehkan adalah garam dan bumbu dasar. Kelihatannya sepele, harganya murah. Bahkan kadang kita baru beli ketika stok benar-benar habis. Tetapi coba pikirkan sebentar, beras tanpa garam, sayur tanpa bumbu, atau lauk tanpa penyedap rasa akan jauh lebih sulit dinikmati. Dalam kondisi sulit, rasa makanan menjadi salah satu cara menjaga semangat keluarga tetap baik. Garam juga termasuk barang yang masa simpannya sangat panjang jika disimpan dengan benar. Hal yang sama berlaku untuk bawang bubuk, lada, kaldu bubuk, atau bumbu dapur kering lainnya. Banyak orang sibuk menyimpan beras bertumpuk-tumpuk, tetapi lupa bahwa makanan yang tidak memiliki rasa akan lebih cepat membuat orang bosan. Lucunya lagi, ketika harga mulai naik, orang baru sadar kalau barang yang tadinya dianggap murah ternyata ikut melonjak. Sistem pasar memang seperti itu. Yang nilainya kecil hari ini belum tentu tetap kecil besok. Barang berikutnya adalah minyak goreng kemasan kecil atau margarin. Banyak orang berpikir kalau membeli kemasan besar pasti lebih hemat. Itu memang benar dalam kondisi normal. Tetapi dalam situasi ekonomi yang menekan, kemasan kecil justru sering lebih fleksibel. Kita pernah melihat bagaimana minyak goreng berubah menjadi komoditas yang diperebutkan masyarakat. Rak-rak kosong, antrean panjang, pembatasan pembelian, semua itu pernah terjadi dan menjadi pelajaran bahwa sesuatu yang dianggap selalu tersedia ternyata bisa berubah dalam hitungan hari. Lemak adalah salah satu kebutuhan dasar tubuh. Minyak bukan sekadar untuk menggoreng, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses memasak sehari-hari. Di lingkungan tertentu, barang berukuran kecil juga lebih mudah dipertukarkan antar warga jika suatu saat distribusi benar-benar terganggu. Gua bukan sedang mengatakan kita akan kembali ke sistem barter, tetapi sejarah menunjukkan bahwa ketika uang kehilangan daya belinya karena barang langka, yang paling berharga adalah barang yang benar-benar dibutuhkan orang lain. Barang ketiga justru lebih sering terlupakan lagi, yaitu korek api atau alat pemantik. Kedengarannya sederhana, bahkan mungkin kalian punya beberapa di rumah. Tetapi, berapa banyak yang benar-benar menyimpan cadangan? Semua orang bergantung pada kompor gas. Semua orang menganggap api akan selalu tersedia. Padahal ketika terjadi gangguan distribusi energi atau sekadar kelangkaan tabung gas di suatu daerah, kemampuan menyalakan api secara manual menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Korek api memiliki harga yang murah, masa simpan panjang, dan hampir tidak membutuhkan perawatan khusus. Ironisnya, barang seperti ini sering baru dicari saat listrik padam atau ketika keadaan darurat datang. Kita terlalu dimanjakan teknologi sehingga lupa bahwa peradaban manusia bertahan ribuan tahun karena mampu menjaga api tetap menyala. Kadang solusi paling penting justru berasal dari benda paling sederhana. Lalu ada kelompok barang yang sering gue sebut sebagai apotek kecil di dapur, yaitu kunyit, jahe bubuk, madu, atau bahan herbal sederhana lainnya. Tentu ini bukan pengganti obat medis dan bukan solusi untuk semua penyakit. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa menjaga daya tahan tubuh jauh lebih murah daripada mengobati ketika sudah sakit. Saat tekanan ekonomi meningkat, biaya kesehatan juga terasa semakin berat bagi banyak keluarga. Karena itu memiliki stok bahan alami yang awet disimpan bisa menjadi pertahanan pertama untuk keluhan ringan sehari-hari. Kunyit, jahe, dan madu sudah lama digunakan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari kebiasaan menjaga kesehatan. Yang sering salah adalah kita baru membeli setelah badan mulai tidak enak. Padahal persiapan selalu lebih murah daripada penyesalan. Prinsip ini bukan hanya berlaku untuk kesehatan, tetapi juga untuk keuangan. Dan inilah barang terakhir yang menurut gua justru paling berharga, yaitu bibit sayuran. Banyak orang melihat bibit hanya sebagai benda kecil di dalam plastik. Padahal sebenarnya yang sedang kalian pegang adalah potensi menghasilkan pangan berkali-kali lipat di masa depan. Satu bungkus bibit cabai, kangkung, bayam, sawi, atau tomat nilainya mungkin tidak sampai harga satu kali makan di luar. Tetapi jika berhasil tumbuh, hasilnya bisa dinikmati berkali-kali. Inilah yang membedakan aset dengan konsumsi. Beras akan habis dimakan, uang akan habis dibelanjakan, tetapi bibit mampu menghasilkan lagi selama dirawat dengan baik.
Di tengah harga pangan yang tidak selalu bisa diprediksi, kemampuan menanam sendiri meski hanya di pot kecil, ember bekas, atau halaman sempit merupakan bentuk kemandirian yang sering diremehkan. Banyak orang menganggap berkebun itu pekerjaan orang tua atau sekadar hobi. Padahal di banyak negara, kebun rumah justru menjadi bagian penting dari strategi menghadapi tekanan ekonomi. Kita mungkin tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan pangan dari halaman rumah, tetapi mengurangi sedikit ketergantungan kepada pasar saja sudah menjadi keuntungan. Lalu bagaimana strategi memulainya tanpa mengganggu kebutuhan sehari-hari? Disinilah yang sering salah dipahami. Persiapan bukan berarti menghabiskan gaji untuk menimbun barang. Justru lakukan secara perlahan menggunakan uang dingin. Misalnya setiap selesai belanja mingguan masih ada sisa uang receh, jangan buru-buru habis untuk jajan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sisihkan sedikit demi sedikit untuk membeli 1 bungkus garam, 1 botol minyak kecil, 1 kotak korek api, sedikit madu, atau beberapa bungkus bibit. Lama-kelamaan tanpa terasa stok di rumah akan bertambah. Cara ini jauh lebih ringan daripada menunggu keadaan memburuk lalu harus membeli semuanya sekaligus dengan harga yang sudah naik. Jangan lupa soal penyimpanan. Gunakan wadah kedap udara agar garam tidak menggumpal, bumbu tidak lembab, bibit tetap kering, dan bahan makanan lebih awet. Hal sederhana seperti ini sering dianggap sepele, padahal justru menentukan apakah stok benar-benar bisa dipakai saat dibutuhkan atau malah rusak lebih dulu. Kalau diperhatikan, sebenarnya masalah terbesar kita bukan kekurangan informasi, tetapi terlalu percaya bahwa waktu masih panjang. Kita sering menunda karena merasa besok masih bisa beli, minggu depan masih sempat, bulan depan juga masih ada. Padahal perubahan harga tidak pernah meminta izin kepada kita. Sistem pasar bergerak mengikuti banyak faktor yang tidak semuanya bisa dikendalikan. Cuaca, distribusi, biaya energi, kondisi global, hingga kepanikan masyarakat bisa mengubah keadaan dalam waktu singkat. Karena itu bersikap skeptis terhadap rasa nyaman yang berlebihan bukan berarti pesimis. Justru itu bentuk kewaspadaan. Gue lebih memilih terlihat terlalu siap daripada terlalu terlambat. Dan percayalah, keluarga tidak akan pernah menyalahkan kita karena memiliki stok yang cukup. Yang lebih menyakitkan justru ketika kebutuhan dasar tidak bisa dipenuhi hanya karena kita menganggap semuanya pasti aman. Pada akhirnya, negara mungkin masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi, harga pangan bisa naik turun, dan kebijakan akan terus berubah mengikuti keadaan. Tetapi satu hal yang tetap bisa kita kendalikan adalah keputusan kita hari ini. Dapur yang siap bukan dibangun dalam satu malam, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Jangan tunggu Agustus benar-benar datang lalu bergerak ketika semua orang mulai berebut barang yang sama. Persiapan bukan tanda kita takut, melainkan tanda kita peduli kepada keluarga. Kalau menurut kalian, dari 5 barang tadi, mana yang sudah tersedia di rumah dan mana yang justru belum pernah terpikirkan untuk disimpan? Tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling belajar dan berbagi strategi. Siapa tahu pengalaman kalian bisa membantu keluarga lain yang sedang mulai mempersiapkan diri. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, bagikan video ini kepada orang-orang terdekat, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena pada akhirnya, persiapan yang paling baik bukan yang dilakukan saat keadaan sudah genting, tetapi saat semuanya masih terlihat tenang.